Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi ini Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat selalu. Perkenalkan nama Ibu, Ibu Rida. Pada materi MPLS kali ini, Ibu akan memberikan materi mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Baik. Apa itu pengertian berbangsa dan bernegara? Pengertian bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki identitas bersama, mempunyai kesamaan, asal, keturunan, bahasa, ideologi, budaya, dan sejarah, serta mempunyai pemerintahan sendiri. Berbangsa adalah manusia yang mempunyai landasan etika, moral, akhlak mulia dalam bersikap, mewujudkan makna sosial dan adil. Pengertian negara adalah suatu wilayah yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budaya diatur oleh suatu pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Bernegara, yaitu manusia memiliki kepentingan sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam suatu wilayah dan mempunyai cita-cita yang berlandaskan niat untuk bersatu dalam membangun rasa nasionalisme. Kesadaran berbangsa bernegara. Kesadaran adalah menyadari bahwa bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa lain, khususnya dalam sejarah berdirinya bangsa. Perbedaan bahasa, ideologi, budaya, dan lain-lain. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa itu sendiri. Penerapannya yaitu nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Alasan yang mendasari pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara antara lain: A. Menjadikan manusia bermanfaat dan berkarakter. B. Mensejahterakan hidup. C. Menjadikan kehidupan yang aman dan adil. D. Memperoleh perlindungan. Dan E. Pembangunan bisa dilaksanakan. Kemudian, semangat nasionalisme dan patriotisme. Apa yang dikatakan dengan semangat nasionalisme adalah paham yang menekankan cintanya terhadap bangsa, seperti menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa. Contohnya, menggunakan produk-produk dalam negeri, kemudian melestarikan budaya bangsa. Kemudian patriotisme adalah paham yang menekankan cintanya terhadap tanah air seperti pantang menyerah, rela berkorban demi bangsa dan negara. Contohnya, mengikuti kegiatan upacara pada hari-hari besar nasional. Kemudian, penerapan semangat kebangsaan. Pertama adalah keteladanan. Keteladanan merupakan sikap dan perilaku yang patut dicontoh karena perkataan dan perbuatannya, seperti belajar dengan tekun dalam mengejar cita-cita maupun prestasi kalian, serta tidak melakukan korupsi dan sebagainya. Korupsi di sini kalau kalian pelajar adalah dalam artian menyontek. Nah, itu tidak boleh ya. Kalau menyontek berarti tidak teladan. Tapi kalau belajar kamu bersungguh-sungguh tanpa harus menyontek itu merupakan contoh keteladanan. Kemudian, pewarisan merupakan suatu cara atau proses menurunkan nilai-nilai, yaitu nilai-nilai itu diturunkan, yaitu berupa sikap, perilaku yang terpuji kepada generasi berikutnya, seperti berlaku jujur dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat dan sebagainya. Kemudian ketokohan merupakan sosok seorang yang terkenal yang disegani karena pengaruhnya sangat besar
di dalam masyarakat seperti memberikan sedekah pada orang yang membutuhkan. Jadi, semangat kebangsaan ini ada tiga, yaitu keteladanan, pewariskan sesuatu yang diturunkan ya, melalui sikap yang baik, ataupun tokoh. Tokoh atau panutan. Panutan menjadi figur. Figur dalam masyarakat. Baik. Kemudian, kesadaran sebagai manusia berbangsa dan bernegara. Ada pertanyaan, apa yang harus kita jaga dan apa yang harus kita lakukan? Baik, permasalahan bangsa dan negara sangat banyak dan kompleks. Salah satu yang menjadi masalah di Indonesia dan sudah mengglobal adalah COVID-19. Semua upaya sudah dilakukan pemerintah dari pusat sampai daerah untuk menghambat lajunya penyebaran COVID-19. Kita sebagai penerus bangsa perlu menjaga ketahanan bangsa dan negara. Bagaimana caranya? Kita sebagai siswa dan warga negara Indonesia yang baik wajib menjadi ujung tombak penyelamat bangsa dan negara. Salah satu caranya adalah dengan cara hidup yang lebih baik, seperti terbiasa menjaga kebersihan, hidup sehat, meningkatkan iman dan takwa. Itu salah satu hikmah yang bisa dipetik dari pandemi saat ini. Selain itu, menjaga jarak juga merupakan bagian dari upaya yang diharapkan seluruh siswa bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, paling tidak simpel ya, menjaga jarak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ya eh, yang saat ini kita bisa lakukan pada masa pandemi ini, yaitu menjaga jarak, meningkatkan iman dan takwa, menjaga kebersihan. Kemudian, dampak nyata dari pandemi, salah satunya adalah penonaktifan belajar dengan tatap muka yang berganti dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dalam hal ini dilakukan demi menjaga generasi penerus terpapar dari COVID. Ada banyak hal yang bisa dilakukan siswa selama di rumah, seperti satu, pembentukan karakter dan akhlak, pembentukan mental disiplin, kemampuan mengatur diri, dan penguasaan tik. Pembentukan akhlak, siswa diharapkan dapat mengembangkan diri, membekali dengan keterampilan hidup sehari-hari, seperti mencuci, mengepel, menyapu, memasak, dan lain sebagainya. Tujuan utamanya adalah berbakti kepada orang tua dengan membantu meringankan beban pekerjaan rumah tangga. Disinilah akhlak siswa dapat dibentuk. Jangan menganggap remeh pekerjaan rumah. Jika kalian pintar di sekolah, tapi tak cakap akan pekerjaan rumah, maka pada suatu saat akan menjadi problem kelak suatu saat kamu dewasa atau suatu saat kamu berumah tangga. Padahal pekerjaan rumah itu sangat mulia. Banyak hal yang bisa dipetik dari pembentukan karakter dan akhlak siswa. Kemudian yang ketiga, pembentukan mental disiplin. Contohnya, saat di luar rumah wajib menggunakan masker, menjaga jarak, ataupun jam belajar daring wajib ditaati siswa. Siswa harus mendisiplinkan diri sendiri untuk mengikuti jadwal belajar daring tanpa harus diingatkan oleh siapapun, terlebih orang tua. Karena biasanya orang tua pada saat itu sudah bekerja di luar rumah. Baik. Jadi, dalam artian siswa dapat mengatur dirinya sendiri. Bila hendak keluar rumah, harus menimbang diri apakah penting urusan tersebut atau seberapa penting urusan tersebut. Jika memang urusannya tidak begitu penting, maka sebaiknya di rumah. Tapi jika memang itu penting atau urgent, bolehlah keluar rumah, tentu menjaga protokol kesehatan. Kemudian lanjut, kapan atau saat mengerjakan tugas sekolah dan kapan harus mengerjakan tugas rumah. Siswa harus menguasai TIK, melaksanakan pembelajaran,
jarak jauh, kemudian kebutuhan akan internet, gadget, menguasai beragam aplikasi. Kemudian selama di rumah siswa dapat memanfaatkan teknologi seperti siswa berkomunikasi dengan teman-temannya dan ruang sosial mereka tersalurkan melalui daring seperti halnya belajar berkolaborasi secara daring untuk menyelesaikan tugas belajar. Kemudian kita semua berharap semoga semua ini cepat berakhir sehingga nanti akan bisa dilihat siapa yang berhasil memenangkan pertempuran menghadapi pandemi ini pada masa inkubasi setahun ini di rumah menghasilkan diri seperti apa. Tengoklah diri kita. Sudah dapatkah berbuat apa dan sudah menghasilkan apa? Baik, terima kasih. Itulah materi MPL sekali ini mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.